Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kajian kita ringan saja. Kita akan menyebutkan amalan-amalan ibadah yang jika dilakukan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di amalan-amalan penghapus dosa. Dan ini perlu sama-sama kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beberapa amalan-amalan ibadah yang jika kita lakukan secara langsung dengan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja pada amalan yang pertama, yaitu menjaga tauhid. Ya, menjaga tauhid dengan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Karena yang merusak tauhid kita adalah kesyirikan. Dan kalau orang meninggal dunia dalam keadaan selamat dari yang namanya kesyirikan, baik besar ataupun kecil, maka ada jaminan untuk dihapuskan semua dosa-dosanya. Maka salah satu pesan wasiat yang dibaca oleh khatib Jumat setiap hari Jumat adalah surat Al-Imran ayat 102 yang berkaitan dengan meninggal dunia harus dalam keadaan benar-benar selamat dari kesyirikan, tidak membawa dosa syirik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari dosa syirik. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana meninggal. Saat kita meninggal dunia tidak ada dosa syirik yang kita bawa. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya bena Adam, ini hadis qudsi, ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai manusia, kalaulah kamu mati membawa dosa seberat bumi, berarti kan dosanya banyak, dosa seberat bumi, tapi dosa yang seberat bumi itu tidak ada dosa syiriknya. Dosa apa aja ada, tapi di dalam dosa yang seberat bumi tadi nggak ada dosa syiriknya sekalipun, sekecil pun, atau pernah berbuat syirik tapi sempat bertobat. Maka apa kata Allah dalam hadis ini? La ataituka bi qurabihal maghfirah. Aku akan mendatangkan untukmu ampunan seberat bumi juga. Nah, jadi ini kan menjadi dalil bahwa tauhid yang kita jaga dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah, itu akan menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Untuk lebih jelas lagi, ada sebuah hadis yang panjang disebut dengan istilah hadis bitokoh namanya. Bitokoh itu kartu, ya, kartu itu kan kecil ya, paling ya, kayak kartu-kartu KTP lah gitu. Nah, bagaimana cerita hadis bitokoh ini, hadis kartu ini?
Dikisahkan dalam hadis Nabi SAW, hadis tokoh ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa nanti di hari kiamat, ya di hari kiamat, seorang mukmin, ya seorang mukmin itu akan dihisab, diadili oleh Allah secara tertutup, ya secara tertutup. Jadi gini Pak, sebelum saya lanjutkan hadis ini, nanti di hari kiamat, hisab itu kan kita dihadapkan langsung kepada Allah dan kita ditunjukkan apa yang kita buat. Seperti kita itu nonton TV, nonton bioskop, itu yang kita lihat, itulah yang kita amalkan. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang membuat kebaikan sekecil apapun, nanti akan Allah perlihatkan. Sebaliknya yang buat dosa sekecil apapun akan Allah perlihatkan. Nah, ada orang yang ketika dihadiri oleh Allah, dihisab oleh Allah, itu terbuka. Jadi semua apa yang Allah perlihatkan untuknya itu ditonton oleh orang banyak. Jadi kita akan tahu bahwasanya si fulan pernah buat ini, si fulan pernah buat itu. Karena apa? Tidak ditutup. Jadi ibaratnya sidangnya itu terbuka, semua orang bisa nonton. Gitu. Dan ada orang-orang mukmin, sebahagian orang-orang mukmin yang sidangnya Allah tutup. Jadi hanya Allah dan dia yang tahu, dan semua orang yang ada di belakangnya itu tidak melihat, tidak bisa melihat, ditutup oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika sidang ini ditutup oleh Allah Ta'ala, artinya hisab ini ditutup oleh Allah, ini pertanda baik, ya, ini pertanda baik. Nah, apa buktinya kalau ini pertanda baik? Kita lanjutkan hadis tadi. Ketika Allah SWT menghadapkan seorang mukmin di hadapan Allah Ta'ala untuk dihisab di hari kiamat, Allah tutup, tidak ada satupun yang melihat. Kemudian amalan kita kan dicatat, amalan kita kan dicatat. Kata Nabi SAW, Allah datangkan untuknya 99 jilid catatan amal, ya 99 jilid, ya 99 jilid catatan amal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, setiap satu jilid, nah ini, setiap satu jilid itu kalau dibuka, dibentangkan, itu seluas mata memandang. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana banyaknya, seberapa banyak itu catatan amal. Dan Rasul mengatakan isinya semua dosa. Itu baru satu jilid. Kalau dibentangkan seluas mata memandang, isinya dosa. Itu masih satu. Yang kedua juga sama. Ada berapa tadi? 99 jilid. Dosa semua isinya. Kemudian Allah SWT berkata kepadanya, kamu ingat dosa ini, kamu ingat dosa ini, kamu ingat pernah buat ini. Satu-satu semua disebutkan. Maka seorang mukmin tadi, dia hanya berkata, ay Rabbi, nah ya Allah, saya buat itu, saya buat itu, saya buat itu. Kemudian kata Nabi, ketika orang ini mukmin tadi sudah pasrah, udahlah, nggak ada harapan untuk selamat dari neraka karena dosa-dosa yang segitu banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mukmin tadi, adakah satu kebaikan yang kamu lakukan supaya dengan kebaikan ini dosa-dosamu bisa terhapuskan? Maka mukmin tadi bilang apa? Ya Allah, saya nggak tahu ada kebaikan apa lagi yang saya buat karena dosa-dosanya sudah sebegini banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini yang jadi perhatian kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya kamu memiliki satu kebaikan yang telah tersimpan kepada kamu. Itu kata Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengeluarkan kartu. Dikeluarkan oleh kartu kan kecil gini ya. Tertulis itu apa? Tertulis La ilaha illallah. Itu kalimat apa namanya? La ilaha illallah ini kalimat tauhid. Kemudian ketika kartu ini dikeluarkan oleh Ta'ala, dikasihkan kepada hamba tadi, kemudian setelah itu ditimbang 99 jilid catatan amal yang setiap satu jilid tadi kalau dibentangkan seluas mata memandang, itu ditaruh di timbangan sebelah sini. Catatannya 99 jilid. Kemudian kartu tadi diletakkan di timbangan yang sebelah sini. Mana lebih berat?
Kalimat la ilaha illallah. Maksudnya adalah bukan kalimatnya, tapi apa? Kemurnian tauhidnya. Makanya Pak, walaupun bahasa ini salah, mau buat dosa apapun, sebanyak apapun, yang penting jangan ada syiriknya. Selamatlah kita dari api neraka. Inilah yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa tugas kita yang paling utama adalah menyelamatkan diri kita dari yang namanya syirik besar ataupun syirik kecil, agar semua dosa-dosa yang kita buat ini nanti di hari kiamat terhapuskan dengan kemurnian tauhid ini. Inilah yang perlu menjadi perhatian. Makanya Pak, kita itu harus belajar tauhid. Ya, insyaallah setelah pertemuan ini, nanti pertemuan bulan depan, untuk selanjutnya kita akan bahas kitab tauhid. Jadi kita akan kaji bagaimana sebenarnya tuntunan Nabi SAW dalam masalah tauhid ini. Bahkan Nabi SAW sudah mencontohkan kepada kita contoh-contoh bid'ah, contoh-contoh kesyirikan yang banyak dilakukan oleh manusia. Dari mulai pakai jimat, dari mulai percaya sama hari baik, hari nggak baik, dari mulai percaya sama mitos-mitos, kemudian juga datang ke dukun, nanya sesuatu, berobat dan sebagainya. Itu semua bahagian dari merusak yang namanya tauhid tadi. Jadi kembali kepada kajian kita, bahwa kalau kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat, maka jagalah yang namanya tauhid. Hindari dari yang namanya bentuk kesyirikan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, amalan yang menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ini sederhana ya Bapak Ibu, yaitu ada 3 ini amalannya. Ya, ada 3 saya sebutkan. Yang poin yang kedua ini masuk di dalam hadits Nabi SAW riwayat Imam Muslim, sekaligus 3 amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihinnal khotoya wa yarfa'u bihinna ad-darajah. Maukah kalian kutunjukkan amalan? Ada 3 amalannya. Maukah kalian kutunjukkan 3 amalan yang kalau kalian lakukan, maka amalan ini akan menjadi penghapus dosa-dosa kalian, kemudian sebagai penambah pahala kalian. Jadi penghapus dosa dan penambah pahala, 2 sekaligus nih. Ya, bukan hanya sebagai penghapus dosa, tapi penambah pahala. Yang pertama, kata Nabi SAW, yaitu isbaghul wudu'i 'alal makarih, yaitu menyempurnakan berwudu walaupun hari dalam keadaan sangat dingin. Ya, mungkin kalau kita sedang berada di daerah puncak ya Pak, tadi Brastagi atau Takengon itu kan, kalau subuh-subuh kita wudu rasanya kan dingin kali kan. Apalagi daerah Takengon sana, daerah Bener Meriah sana, mau megang air aja subuh itu nggak sanggup saya. Tapi kita paksa untuk berwudu, cuci wajah 3 kali, cuci tangan 3 kali, cuci kaki juga 3 kali. Walaupun kalau sekali aja kita cuci kan sudah cukup, sudah sah itu kan. Tapi kita tetap paksakan 3 kali. Itulah sebagai penghapus dosa-dosa. Bahkan sebenarnya bukan hanya berwudu di hari dingin, bukan hanya berwudu dengan sempurna di waktu yang dingin atau di hari yang dingin atau di tempat yang dingin, tapi setiap kali kita berwudu itu pun sudah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Coba Pak, saya ajak Bapak-bapak untuk sedikit membayangkan dan berpikir, ada perkataan salah seorang ulama kita menyadarkan kita agar kita ini tidak sembarangan dan tidak sepele saat berwudu. Ya, terkadang kan kalau kita wudu ini misalnya kumur-kumur itu seharusnya kan yang namanya kumur-kumur dalam bahasa itu matmadhah, yaitu menggerakkan air di dalam mulut. Jadi air itu harus bergerak. Ya, harus digoncang itu air dengan mulut kita. Itu baru namanya kumur-kumur. Tapi kadang kalau orang ini masukkan air digoyang pun enggak deh. Langsung dikeluarkan lagi kan. Tidak di kumur-kumur, enggak kayak gitu dia. Nah, salah seorang ulama ini mengatakan, agar kalian tidak sembarangan dalam berkumur saat berwudu, maka
Maka hadirkan dalam diri kalian, dalam hati kalian, saat kalian memasukkan air ke dalam mulut, saat kalian kumur-kumur dengan air tadi, hadirkan bahwasanya kalian sedang membuang dosa-dosa yang kalian buat dengan mulut kalian. Dosa kita ini kan paling banyak dari mana biasanya? Mulut ini. Sampai-sampai Nabi SAW aja pernah berwasiat kepada salah seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad datang Rasulullah, berikan saya nasihat, berikan saya wasiat, satu amalan yang saya lakukan agar saya amalkan dalam hidup saya sehari-hari. Maka Nabi SAW berkata, sampai melet Nabi SAW, julurkan lidahnya, kemudian nunjuk dengan tangannya ini, kuffa alaika hadza, jaga lisan. Kemudian Mu'ad bin Jabal nanya, Rasulullah, apakah manusia bisa celaka dengan lisannya? Ya, apakah manusia bisa celaka dengan lisannya? Maka Nabi SAW berkata, Mu'ad, orang itu nanti di hari kiamat diseret, ditarik pakai rantai, kepalanya di bawah, kaki di atas, diseret untuk dicemplungkan ke neraka. Itu gara-gara apa? Gara-gara lisan mereka yang tidak bisa mereka jaga. Lisan kita ini ancaman. Makanya salah satu sebab supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dari lisan kita adalah dengan berkumur dengan benar. Yang cuma masukkan air, keluarkan, gak dikumur-kumur. Semakin lama kita berkumur-kumur, maka semakin banyak dosa yang kita buat. Itu saja sederhananya. Sama seperti saat kita membasuh wajah kita atau mencuci wajah kita. Cucilah wajah kita dengan benar-benar, dengan serius, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW sebanyak 3 kali. Karena dosa-dosa kita itu kebanyakan dari wajah kita ini, dari mulut, dari mata juga sama. Kemudian tangan, saat kita mencuci tangan, cucilah dengan sempurna. Hadirkan dalam hati saat kita mencuci tangan ini dengan sempurna, maka dosa-dosa kita sedang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya yang kedua ini amalannya adalah berwudu. Dan ingat Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini berwudu bukan hanya pas mau sholat saja. Ini terkadang yang salah dipahami. Ya, saya punya pengalaman waktu di sebuah daerah di Sukabumi dulu, udah cukup lama ya, saya masih kuliah dulu. Jadi sekitar jam 3 sore itu kan saya wudhu di di tempat wudhu. Kemudian ada yang nanya, Pak, apa sudah mau waktu sholat? Kok Bapak wudhu katanya? Jadi anggapan dia adalah apa? Wudhu ini hanya untuk sholat. Padahal kan tidak. Muslim itu kan tuntunan Nabi apa? Innahu la yuhafidhu 'alal wudu'i ilal mu'min. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Maksudnya adalah apa? Ciri-ciri orang mukmin itu selalu menjaga wudunya. Itu loh. Jadi kita biasakanlah Bapak-bapak. Ya, misalnya Bapak-bapak sedang mandi pagi, mau beraktivitas, selesai mandi, mau ganti pakaian, wudu dulu. Mandi sore juga sama, atau lagi buang air, mumpung di kamar mandi, wudu. Jadi biasakan berwudu, karena wudu itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min atfarihi. Setiap orang berwudu, maka dosa-dosanya itu berguguran bersamaan dengan air yang jatuh dari anggota wudunya. Ya, itu yang pertama pada poin yang kedua, yaitu berwudu. Yang kedua, dalam hadis yang kedua tadi Nabi SAW mengatakan, maukah kalian kutunjukkan 3 amalan yang kalau kalian lakukan akan menghapus dosa-dosa kalian dan menambah pahala kalian. Yang kedua kata Nabi SAW adalah apa? Wa kathratul khuta ilal masjid. Ya, wa kathratul khuta ilal masjid, yaitu memperbanyak langkah kaki ke masjid. Ya, makanya Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, salah satu sunnah Nabi SAW adalah berjalan kaki ke masjid. Dan itu ya bagi yang mampu dan memungkinkan. Kalau tidak ya juga nggak masalah ya, dengan naik kendaraan juga nggak apa-apa. Tapi ada nilai yang lebih, Pak. Ya, ada nilai yang lebih berupa setiap satu langkah yang kita lakukan, langkahkan ke masjid, maka itu dihitung sebagai penghapus dosa. Satu langkah lagi sebagai penggugur sebagai penambah pahala kita. Terus bukan hanya ke masjidnya, tapi dari masjid pulang ke rumah juga sama. Makanya di zaman Nabi SAW itu, ketika Nabi SAW bangun masjid di kota Madinah, pertama kali beliau bangun masjid, maka sahabat-sahabat yang rumahnya agak-agak jauh dari masjid itu
mereka pada sibuk mau pindah dekat ke masjid. Kemudian ketika Nabi SAW tahu itu, Nabi SAW mengatakan, jangan kalian pindahkan rumah kalian ke dekat-dekat masjid. Karena apa? Karena langkah kalian dari rumah kalian ke masjid dan langkah kalian dari masjid ke rumah itu sebagai penghapus dosa-dosa kalian dan penambah pahala kalian. Nah, ini menjadi targhib namanya. Targhib itu motivasi, nasihat bagi kita bahwa langkah kita ke masjid itu dihitung sebagai penghapus dosa dan penambah pahala. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini sebagai penghapus dosa dan penambah pahala, Rasulullah SAW mengatakan adalah wantidharus shalah ba'das shalah. Ini yang kita lakukan sekarang, Pak. Ya, saat ini kita semua yang ada di sini ini sedang duduk di sini. Ini kita sedang dihapuskan dosa-dosa kita semua di sini. Apa kata Rasulullah? Yaitu setelah selesai sholat, dia menunggu waktu sholat yang berikutnya di masjid, tidak keluar dari masjid. Kan ini dia. Ya, ini saat ini. Tadi kita sholat maghrib di sini kan. Setelah selesai sholat maghrib sampai nanti sholat isya kan kita nggak pulang, kita di sini saja. Maka duduknya kita di sini nih Pak, saat ini sekarang itu sedang Allah Subhanahu Wa Taala hapus dosa-dosa kita. Syaratnya satu syaratnya, yaitu tidak batal wudu. Nah, jika ada yang batal wudunya, berarti pas tadi misalnya baru 2 menit yang lalu batal wudu, berarti penghapusan dosa-dosa itu hanya sampai pas tadi batal wudu saya dari mulai selesai maghrib sampai batal wudunya. Kalau sampai isya nanti tidak batal wudu, bahkan sampai kita pulang dari sini, sampai kita keluar dari masjid, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada tambahan lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim, sedikit tambahan ini. Inilah yang disebut dengan keutamaan menunggu waktu sholat setelah sholat. Yang paling gampang kan sholat maghrib, Pak. Ya kita ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, bahwasanya kalau kita duduk di masjid ini, saat kita menunggu waktu sholat yang berikutnya, bukan hanya dosa-dosa kita yang diampuni, tapi ada tambahan yang lain, yaitu kita didoakan oleh malaikat. Ya, kita didoakan oleh malaikat. Maka sekarang ini semua yang ada di sini, ini sedang didoakan oleh malaikat. Karena Nabi SAW mengatakan, wal malaikatu tusalli alaihi madamatis salat tahbisuh. Malaikat akan mendoakannya selagi dia sedang menunggu waktu sholat yang berikutnya. Malam yuhdith, dengan syarat tidak batal wudu. Nah, kita pengen tahu apa doanya malaikat. Jadi kita ini duduk di sini doakan malaikat. Nah, malaikat doakan apa untuk kita? Ini perlu kan kita tahu. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis tersebut, wa taqulul malaikah, malaikat berdoa, yang diucapkan 2. Ini 2 doa malaikat, enggak banyak, cuma 2 saja. Apa yang pertama? Malaikat berkata, Allahumma ighfirlah, ya Allah ampunilah dosa-dosa. Jadi kita ini doakan oleh malaikat, yang pertama, ya Allah ampuni dosa-dosa kita. Malaikat mendoakan kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keutamaan duduk di masjid sambil menunggu waktu sholat yang berikutnya. Yang kedua, doa malaikat apa? Allahummarhamhu, ya Allah rahmatilah diri. Jadi kunci masuk surga ini kan rahmat Allah dan ampunan Allah. Kalau kita dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, masuk surga. Dan itu sudah didoakan oleh malaikat. Makanya kalau kita menyolatkan jenazah, kalau kita sholat jenazah pada takbir yang ketiga, yang kita bacakan Allahumma ighfir lahu warham. Itu yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan saat kita masih hidup, itu didoakan oleh malaikat kalau kita mengamalkan tuntunan Nabi SAW berupa mendengarkan menunggu waktu sholat yang satu dengan yang lainnya. Dan ini bisa kita dapatkan, yang paling gampang adalah di masjid ya, saat maghrib sekaligus mendengarkan pengajian seperti ini, Pak. Makanya kalau ada pengajian di masjid setelah maghrib, datanglah kita. Duduk di situ, dapat ilmu, belum lagi dapat pahala. Duduk di majelis ilmu, dapat rahmat Allah, bentar dapat ampunan, dapat penambahan pahala, didoakan oleh malaikat dengan doa yang kita sebutkan tadi. Banyak lagi keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan menunggu waktu sholat yang satu dengan yang berikutnya. Kemudian amalan yang ketiga, ya, amalan yang ketiga. Kalau tadi yang pertama tauhid, yang kedua tadi ada 3 ya Pak ya, berwudu, langkah kaki ke masjid, dan menunggu waktu sholat. Kemudian yang ketiga
Kalau ini saya yakin sudah diamalkan ya semua. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu keutamaannya. Makanya hadapan kita setelah mendengarkan hadis ini, kita bisa merutinkan dan mengamalkan amalan ini lebih penuh keyakinan bahwa ada sebuah keutamaan yang bisa kita dapatkan, yaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kan jumlahnya 99, digenapkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 genap jumlahnya. Kapan dibaca? Setiap selesai sholat 5 waktu. Apa ini dapat? Nabi SAW mengatakan ghufirat lahu dhunubuhu wa in kana mithla zabadil bahri. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu bahasa. Ya, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Nah, ini menjadi dalil bagi kita bahwa yang paling penting, yang paling perlu kita perhatikan adalah setelah selesai sholat, yang paling penting bagi kita adalah berzikir, bukan langsung berdoa. Terkadang karena ketidakpahaman orang tadi, ya, orang ini kadang-kadang maunya mungkin buru-buru dan sebagainya, maka setelah selesai sholat wajib langsung berdoa, tidak mendahulukan doanya dengan zikir-zikir ini. Padahal Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Ini bahasanya, apabila kalian selesai sholat, berzikirlah mengingat Allah. Nah, perintahnya itu bukan berdoa, tapi berzikir mengingat Allah SWT. Bukan berarti nggak boleh kita berdoa setelah selesai sholat, silahkan, tapi dahulukanlah zikir daripada berdoa. Bahkan Allah katakan dalam ayat selanjutnya, Allah SWT mengatakan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kalian selesai sholat, maka berzikirlah kalian kepada Allah dalam keadaan berdiri. Berdiri maksudnya gini, Pak. Misalnya bapak-bapak ya sedang baru selesai sholat 5 waktu, mungkin ada keperluan, harus segera keluar dari masjid untuk melanjutkan perjalanan atau apa saja, maka sambil berjalan boleh berzikir subhanallah, 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 sambil jalan boleh. Nanti terus selesai 33, alhamdulillah, 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 sambil berjalan. Bahkan mungkin sambil menaiki kendaraan juga bisa. Itulah karena Allah SWT memerintahkan kita untuk berzikir, dan Allah tahu bahwasanya kita ini terkadang ada kesibukan, maka silahkan berzikir dalam keadaan berjalan. Wa qu'udan, atau berzikir dalam keadaan duduk. Yang paling baik adalah duduk. Selesai sholat duduk berzikir seperti zikir yang sudah kita ajarkan ya tentunya, yaitu zikir-zikir dengan zikir yang telah diajarkan Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala berkata lagi wa ala junubikum, atau kalian berzikir setelah selesai sholat boleh dalam keadaan berbaring ya, sambil tiduran juga boleh. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang berzikir setelah sholat ini dengan kalimat yang kita telah sebutkan tadi, yaitu 100 zikir ya, 33 subhanallah alhamdulillah juga 33, kemudian Allahu akbar juga 33, genapkan dengan kalimat 100 yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat ya Pak, Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit lagi mungkin saya kira 4 ini, atau mungkin nanti 1 lagi kita tambahkan, yaitu sholat Jumat dengan mengikuti ketentuan berikut ini. Ini perhatian bagi bapak-bapak ya, terutama sholat Jumat kita ini agar menjadi sebagai penambah pahala, kemudian juga kita lakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim sholat Jumat. Ini adalah sebab penghapus dosa-dosa kita. Bagaimana caranya Pak? Ikuti petunjuk ini ya Pak. Rasulullah SAW mengatakan di hadits riwayat Muslim, man tawaddo'a fa ahsanal wudu',
Yang pertama, siapa yang berwudu dengan sempurna. Jadi wudunya itu sempurna. Wudu sempurna maksudnya adalah semua amalan wudu itu diulangi 3 kali. Berkumur 3 kali, masukkan air ke hidung 3 kali, cuci muka 3 kali, tangan kiri kanan 3 kali masing-masing, kecuali kepala ya. Kalau kepala diusap dari depan sampai ke belakang, balikkan lagi, kemudian langsung ke telinga, itu cukup 1 kali saja, karena perintahnya bukan mencuci tapi membasuh, maka cukup 1 kali. Kaki juga sama. Jadi yang pertama berwudu ya dengan sempurna. Tsumma ata ilal jum'ah. Kemudian yang kedua adalah dia datang untuk sholat Jumat ke masjid. Ini juga jadi dalil bahwa kalau mau lebih sempurna mandi ya, mandi Jumat. Ini jadi dalil bahwa kalau kita nggak mandi sebelum sholat Jumat, maka sholat Jumat kita sah. Jadi mandi sebelum Jumat itu hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Jadi berwudu sempurna, kemudian datang ke masjid untuk sholat Jumat. Sampai di masjid, apa yang dilakukan? Khutbah kan dimulai ya, mulai dilakukan oleh imam. Fastama'a. Istama'a itu artinya menyimak. Jadi saat khutbah berlangsung dia betul-betul menyimak, bukan tidur. Saya mau tanya sama bapak-bapak dulu. Tidur ketika khutbah Jumat batal nggak Jumat kita? Hah? Nggak ada yang nggak pernah tidur, semua pasti pernah tidur waktu khutbah Jumat nih kan? Apalagi masjid kita ini adem kan? Intinya ini, sebelum saya lanjut hadis tadi ya, tidur ketika khutbah Jumat itu sesuatu yang tercela dan tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan Jumat selagi tidur kita tidak bersandar. Jangan bersandar. Kalau tidur yang bersandar batal wudu. Kenapa? Karena kalau tidur bersandar itu sangat nyenyak. Tapi kalau tidurnya gini, gini, itu tidak batal wudu. Karena itu ada pada zaman Nabi SAW sahabat yang tidur seperti itu. Dan Nabi SAW tidak mengulang wudu mereka. Artinya tidak menyuruh mereka untuk mengulang wudunya. Maka kalau khutbah Jumat ini jangan tidur. Atau tidurnya duduk, nggak bersandar, tapi dia tidak dengar apa-apa sama sekali. Bahkan sampai qomat itu Pak, orang semua udah berdiri dia masih tidur aja. Kasih tahu batal wudu ke sana. Itu batal wudunya. Kalau di zaman Nabi Pak, Ibnu Abbas mengatakan, kami ketika khutbah Jumat, maka semua wajah kami itu mengarah kepada Nabi SAW. Jadi kalau khutbah Jumat itu pandangan kita itu ke khotib semua. Itu yang diajarkan oleh para sahabat. Jadi aqbalna biwujuhina ila Rasulullah SAW. Kami mengarahkan pandangan kami kepada Nabi SAW. Jadi supaya nggak tidur. Sayang juga terkadang Pak. Ini kita sholat Jumat, kadang ada orang sholat Jumat ini niatnya begitu sampai masjid udah memang untuk tidur. Datang cepat, saf depan kosong, belakang dia cari dinding, tidur deh. Dari mulai awal adzan sampai khutbah kedua, kita dicegol sama orang udah baru bangun. Ini diperbaikilah niatnya ya. Kita mau ibadah ini. Ya, terkait dengan tadi ya. Jadi pertama wudu, sholat Jumat, menyimak khutbah Jumat. Yang keempat, kata Rasulullah, wa ansota. Ansota itu artinya diam, nggak cerita, nggak ngomong. Jangankan berbicara ya. Kalau ada yang ribut aja kita bilang, "Hei diam," itu kita sudah batal Jumat kita. Sudah berbuat sia-sia ya. Walaupun nggak batal sholat Jumat, tapi kita berbuat sia-sia dan nggak dapat pahala sholat Jumat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ghufir lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Jadi tadi ya, wudu, sholat Jumat, dengarkan imam atau simak dan tidak bercerita. Apa yang kita dapat? Allah ampuni dosa-dosanya dari Jumat yang ini sampai Jumat yang akan datang. Bahkan apa? Wa ziyadatu thalathati ayyam. Tambah 3 hari, berarti 10 hari dosa kita yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa man massal hasa faqad lagha.
Siapa yang bermain-main pasir atau bermain-main atau memegang-megang pasir kecil ketika sedang khutbah berlangsung, maka dia telah berbuat sia-sia. Jadi zaman Nabi itu ini, masjid Nabi ini kan nggak di keramik, dia nggak di semen, tapi pasir. Pasir-pasir itu kan ada batu-batu kecil. Jadi kalau dengarkan khutbah, mata ke sana, tapi tangannya megang-megang ini. Nah gini kan sering juga kita gitu kan, megang sesuatu, apalagi kadang main kuku. Kalau anak-anak muda main handphone, dia khutbah Jumat main handphone atau balesi WA dan sebagainya. Nah, Nabi SAW mengatakan siapa yang memegang-megang pasir atau bermain-main batu kerikil kecil saat khutbah sedang berlangsung, maka dia telah berbuat sia-sia. Dan siapa yang telah berbuat sia-sia, dia tidak dapat pahala Jumat. Itu dia. Jadi sholat Jumat ini nilainya besar Bapak Ibu rahimakumullah, terutama bagi Bapak. Hendaknya ini menjadi perhatian ya bagi kita semuanya. Tinggal 5 menit kayaknya. Ada pertanyaan kira-kira Pak? Hah? Ada yang mau ditanya? Silakan Pak. Ini Pak, kalau suatu balik fatwa yang tidak cocok lah Pak, kan yang buat dosa jaya, pada fatwa lah Pak, mengatakan yang ini alam, maka dia nanti dia waktu dia pikiran apa dosanya apa tadi Pak? Gimana Pak? Kurang paham sih. Maksudnya apa tadi? Ah, dia kan berfatwa namanya tidak sesuai sunnah, bukan bid'ah kan? Dia kan dia disepakati Pak. Soalnya sepakati apa itu dosanya? Dosanya jadi hadiah lagi. berzikir selesai sholat tapi tidak sesuai dengan sunnah. Apakah menghapus dosa-dosanya gitu? Dia berfatwa ngajinya bid'ah, tapi dia kalau sholatnya mikir lagi minta ampun kalau dosa hadis. Seorang penceramah membuat dosa jariah. Oh. Pikir apa hilang Pak dosa? Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan dosa-dosa tadi itu dosa-dosa kecil. Yang diampuni dengan amalan tadi adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan mewariskan kesesatan dan bid'ah, apalagi syirikan, itu dosa besar. Dan itu tidak bisa terhapus dengan hanya sekedar amal soleh, harus dengan apa? Taubat. Tambah satu lagi, karena dia mengajarkan kesalahan sama orang, mengajarkan kesesatan dan bid'ah atau kesyirikan bahkan kepada orang, maka kalau dia ingin bertobat dari dosa-dosanya ini, selain dia bertobat minta ampun kepada Allah, yang kedua adalah apa? Dia berlepas diri dari amalan itu. Bagaimana contohnya, caranya? Jadi sampaikan kepada orang bahwa saya dulu pernah mengamalkan dan mengajarkan ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Misalnya apa? Saya dulu pernah mengajarkan kepada bapak ibu untuk membaca kalimat Allah, 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 Allah sebanyak 1000 kali setiap pagi. Kan gitu kan? Nah sekarang saya berlepas diri dari amalan itu, dan amalan itu bukan termasuk amalan sunnah Nabi, maka harus ditinggalkan. Itu baru selamat. Kalau enggak bisa. Setiap orang yang mengamalkannya dia dapat dosanya. Gitu. Itu hati-hati. Makanya Nabi kan mengatakan dalam hadis beliau, man dalla ala khair ka ajri fa'ilihi. Kalau kita mengajarkan kebaikan kepada orang, kebaikan itu diamalkan, maka pahalanya dapat untuk kita. Sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Setiap kali ada orang atau kita mengajarkan kesalahan kepada orang dan orang mengamalkan kesalahan itu, maka semua dosanya kembali kepada kita. Jadi harus tobat dan melepas diri dari situ. Allah. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan Pak. Mengambil air wudhu Pak, membasuh telinga sama apa? Kening ini ada enggak? Membasuh telinga dan kening. Nah, maksudnya tersendiri, enggak sekali. Dipisah jadi satu. Apa dipisah dia enggak jadi satu? Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, di situ disebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW membasuh kepalanya 1 kali. Itu. Kemudian dalam ini rangkaiannya agak terpisah-pisah.
Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan bahwa Nabi SAW membasuh kepala itu dengan membasahi tangannya, kemudian diletakkan dari depan ini, bagian rambut paling depan, terus tarik ke belakang sampai ke pertengahan leher, terus dibalikkan lagi ke depan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi langsung memasukkan jari telunjuknya ke lubang telinga, kemudian jempolnya ini beliau letakkan di bagian telinga luar, kemudian beliau usapkan sampai ke depan, dan itu dilakukan 1 kali. Jadi antara kepala dan telinga itu 1 kali mengambil air, tidak dipisahkan. Ya, karena bahasa tadi Ali bin Abi Thalib mengatakan sekali. Kemudian Nabi SAW sebutkan membasuhnya itu dari depan ke belakang, kemudian dibalikkan lagi. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi? Langsung memasukkan jari telunjuk ke telinga dan dibersihkan telinga. Dan tidak ada di situ dijelaskan Nabi mengambil air lagi baru ke telinga. Bahkan kita juga harus tahu bahwa membasuh kepala itu rukun wudu, membasuh telinga itu sunnah wudu. Nah ini deh, membasuh telinga ini sunnah wudu. Jadi kalau ada orang seandainya, tapi jangan dibuat, kalau ada orang seandainya berwudu, kepalanya aja diusap sampai depan, kemudian dia nggak basuh telinganya, sah wudunya. Gitu dia. Dan satu lagi dalil yang kuat adalah bahwa kepala ini kan perintahnya dibasuh, bukan dicuci. Maka kalau membasuh tidak perlu air yang banyak. Jadi dalil memisahkan membasuh kepala dengan telinga itu dipisahkan airnya itu tidak ada. Jadi bagaimana wudhu kita itu sah? Sah, wudhunya sah. Kalau wudhu seperti itu sah. Selagi gini Pak ya. Dalam madhab itu kan ada cuma segini saja ya Pak ya. Apakah sah wudhunya? Sah wudhunya. Karena gini, dalam Al-Quran itu kan perintahnya wamsahu biru'usikum, basuhlah kepala. Di situ ada kata biru'usikum, ba, kata ba. Tapi di baris bawah jadi bi. Dalam bahasa Arab, bi ini maknanya ada 2. Maknanya adalah sebahagian. Dan satu lagi, dia tidak ada maknanya tapi memperindah bahasa saja. Jadi tidak dimaknai. Nah, Imam Syafi'i pakai pendapat yang pertama ini, bahwasanya yang dimaksud dengan membasuh sebahagian kepala kalian yang penting ada sebahagian sedikit pun jadi. Tapi Imam Syafi'i tidak memperhatikan hadis Nabi yang riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi kalau membasuh kepala dari sini sampai ke belakang. Artinya adalah apa? Kalau membasuh separuh saja sah, tapi tidak sempurna. Nah, itu dia wudunya. Ya tidak sempurna. Allah a'lam. Habis ya waktu ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Masih banyak sebetulnya amalan penghapus dosa ini, karena waktu kita terbatas, kita cukupkan ini saja. Insyaallah pada pertemuan yang datang dan seterusnya kita akan bahas pembahasan tauhid ya, supaya kita bisa memurnikan tauhid kita. Wallahu a'lam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.